Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang yang kecil, tertindas, yang tidak punya penolong, yang tak ada harapan sama sekali. Dan itulah hati Allah bagi kami. Bantu kami untuk belajar menggantungkan diri seluruhnya 100% kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam Injil Yesus menyembuhkan atau membangkitkan seorang anak tunggal dari seorang janda miskin. Membangkitkan pemuda Nain yang wafat dari seorang ibu yang janda. Kita bisa menduga dan mengira bahwa wanita ini pasti kehilangan harapan ketika anaknya sebagai janda meninggal. Maka betapa hancur harapannya ke depan, yang bekerja mungkin, menghasilkan keuangan, menghasilkan finansial. Harapannya seperti sirna, hancur lebur, kosong, hampa. Dan itu dimengerti oleh Yesus akan situasi yang genting, perih, pedih, yang satu-satunya harapan dari seorang ibu adalah anak. Tapi ketika anak itu hilang, habis, meninggal, seperti sirna. Saudara, ketika saya mencoba merenungkan ini, saya ingat dua hal. Pertama, Bunda Maria sendiri nanti kemudian setelah sebagai janda Bunda Maria. Anak tunggal, anak satu-satunya Yesus yang dia sayangi, yang dia kasihi. Harus mati secara tragis, brutal, sadis. Dan ini mungkin peristiwa janda ini mengingatkan kita akan kemudian kelak Yesus sendiri yang sebagai anak satu-satunya dari janda Maria. Dan Bunda Maria melihat, mengalami, merasakan denyut kesengsaraan, kepedihan seorang ibu. Dan kita tahu, kita bersyukur kemudian Yesus bangkit. Semacam antisipasi dengan kebangkitan Yesus dari seorang wanita janda dengan peristiwa yang dimana Yesus membangkitkan si anak bungsu atau anak satu-satunya itu. Jadi saya bisa mau mengingatkan kembali betapa peran Bunda Maria yang pedih, yang sakit, yang beberapa hari lalu kita rayakan penderitaan Maria Dolorosa, Bunda yang berduka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat sisi lain ketika kita mau dibangkitkan dari mati. Ketika kita mau hidup kembali, harus mengalami kekosongan. Harus mengalami bukan aku, ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau. Yesus yang mengosongkan diri. Mengalami kebangkitan, kemuliaan. Demikian juga kita harus bersandar hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Seperti tak ada harapan yang lain di dunia lain. Hanya Tuhan yang menjadi harapanku. Disitulah Tuhan bertindak. Disitulah Tuhan berbelas kasihan. Disitulah tidak ada harapan lain kecuali Kristus dan Tuhan. Yang ketiga, saya merenungkan tentang untuk bisa sampai kepada titik zero ini, kita merasakan dan mengalami kemahakuasaan Allah. The Almighty God, Allah yang berkuasa. Allah yang punya privilege untuk membebaskan manusia dari segala situasi kehidupan yang pedih, yang pahit, yang mengerikan itu. Saudara, ketiga hal ini yang menjadi bahan permenungan saya, juga permenungan Anda juga. Pertama, kita ingat akan peran Bunda Maria. Kita ingat akan kekosongan hati Bunda Maria sebagai janda yang bersandar hanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan ya, dengan kebangkitan putranya. Yang kedua adalah kemahakuasaan Allah. Allah yang berkuasa. Mari kita mengalami Allah yang berkuasa, yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita.
kita bersandar kepada kemahakuasaan Allah. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah tersentuh. Ya, dan ketiga adalah bahwa kita diajak untuk mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri seperti Yesus. Surat Paulus kepada umat di Filipi, ia yang adalah Allah mengosongkan diri. Semoga kita semua belajar memasuki ketiga aspek ini. Kemahakuasaan Allah, tapi belas kasih Allah. Ya, kekosongan kita semua dan Bunda Maria yang melepaskan segala sesuatu. Supaya Tuhan akhirnya bertindak atas nama kita. Dan seandainya tidak di dunia ini yang dipenuhi Tuhan, ya nanti pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan caranya, yaitu hidup bangkit mulia selama-lamanya. Yang tak dapat dilihat oleh mata kita. Semoga kita semua hanya bersandar kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan segala yang terindah bagi hidup kita manusia. Meski mungkin di dunia kita tidak melihatnya. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan bagi Anda yang mengalami derita demi derita, mengalami kasih Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.